Shalom, selamat malam adik-adik semuanya. Oke adik-adik, jadi di sini kakak akan menceritakan yaitu kisah 3 orang Yahudi yang tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus walaupun ia akan menghadapi maut di depannya. Ada yang tahu tidak ini kisah tentang siapa? Udah pada tahu? Pasti udah dong, atau ada yang belum tahu? Oke, kisah ini itu tertulis di kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Untuk adik-adik semua yang ada Alkitabnya di rumah, kita sama-sama buka ya Alkitabnya. Di dalam kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ini itu menceritakan tentang perapian yang menyala-nyala. Alkisah, pada suatu waktu di provinsi Babel, hiduplah seorang raja yang begitu berkuasa bernama Raja Nebukadnezar. Jadi ini kan adik-adik itu raja yang sangat berkuasa pada masanya di provinsi Babel pada saat itu. Pada suatu waktu, Raja Nebukadnezar ini mendirikan sebuah patung yang begitu megah pada masa itu. Ada yang tahu tidak patung apa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar? Ada yang tahu tidak adik-adik? Iya, betul sekali. Jadi patung yang didirikannya itu adalah patung emas. Bisa dijual dong kak? Nggak boleh ya mikir seperti itu. Patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini yaitu begitu megah dengan tinggi 27 meter dan lebar 3 meter. Wah, bisa dibayangkan dong ya gimana megahnya patung itu pada masa itu pula. Pasti begitu megahnya sehingga si Raja Nebukadnezar ini mengumpulkan seluruh rakyatnya, termasuk di dalamnya ada gubernur, para pejabat-pejabat lainnya yang bekerja di pemerintahan. Kemudian datanglah petugas mengumumkan titah dari Raja Nebukadnezar itu. Halo, semuanya rakyat yang ada di sini, mendengarkanlah titah dari raja kita ini. Bagi semuanya masyarakat yang berkumpul pada saat ini, jika kalian mendengar suara alat-alat musik seperti sangkakala, seruling, semuanya harus sujud menyembah patung yang didirikan oleh raja kita. Dan jika tidak ada yang menyembah patung ini, maka ia akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Wah, berarti adik-adik kalau kita melanggar perintah raja, kita bakal dilempar dong ke perapian menyala-nyala. Bisa dibayangkan dong ya adik-adik betapa panasnya. Itu bakalan bisa membakar seluruh tubuh kita sampai hangus. Jadi adik-adik, berdengunglah bunyi alat musik itu. Kita dengar ya. Iya. Kemudian bersujud sembahlah semua rakyat-rakyatnya beserta para gubernur dan petinggi-petinggi serta pejabat-pejabat di provinsi Babel untuk menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar dan menyembah dewa-dewa dari raja tersebut. Setelah itu semua,
masyarakatnya bersujud sembah di patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, datanglah beberapa orang dari Kasdim yang kemudian berkata kepada raja, "Halo tuanku, lihatlah orang-orang Yahudi yang rajaku tunjuk dalam pemerintahan provinsi Babel, si Sadak, Meshak, Abednego, tidak menghormati tuanku, dan dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh tuanku ini." Tahu adik-adik, tanda orang seperti itu orang apa? Orang yang iri hati, orang yang dengki, melihat posisi orang lain lebih tinggi, dan dia berusaha untuk menghancurkan orang tersebut dengan mengadukannya kepada sang raja. Nah, adik-adik, jadi adik-adik tidak boleh mencontoh orang-orang dari Kasdim ini ya, adik-adik, jangan sampai ya. Setelah mendengarkan perkataan orang-orang Kasdim itu, kemudian datanglah raja menemui Sadak, Meshak, dan Abednego. Kemudian katanya, "Hai Sadak, Meshak, dan Abednego, apakah betul kalian tidak menyembah patung yang sudah kudirikan dan tidak menyembah dewa-dewaku? Tidak apa-apa. Mulai sekarang, dengarkanlah alat musik ini, kemudian sujud sembahlah. Tidak akan terjadi apa-apa tentu. Tapi kalau kalian semua tidak mau, kalian akan saya lemparkan ke perapian yang menyala-nyala, yang akan membakar kalian semua pada saat itu juga." Begitulah kata si Raja Nebukadnezar terhadap 3 orang Yahudi tersebut. Kemudian adik-adik, Sadak, Meshak, dan Abednego menjawab sang raja, "Ya rajaku, tidak ada gunanya kami menjawab. Kami tidak akan menyembah Allah lain selain Allah kami, karena kami percaya jikalau engkau membuang kami ke perapian yang menyala-nyala, Allah kami akan menyelamatkan kami dari hal itu, dan walaupun sebaliknya, kami juga tidak akan tetap menyembah Allah Tuanku selain Allah kami." Wah, adik-adik, sungguh salut ya kita melihat Sadak, Meshak, dan Abednego yang tidak takut terhadap perintah raja, dan tidak takut jika ia harus dihukum dengan mengorbankan nyawanya. Ia tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Wah, makasih, sebenarnya sangat salut ya melihat Sadak, Meshak, dan Abednego ini, dan perlu juga dicontoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengar perkataan dari si Sadak, Meshak, dan Abednego ini, kemudian si Raja Nebukadnezar berubah raut wajahnya menjadi marah. Kemudian si Raja Nebukadnezar ini memerintahkan para anak buahnya untuk mengikat Sadak, Meshak, dan Abednego, kemudian membuangnya ke perapian yang menyala-nyala. Perapian menyala-nyala itu pastilah sangat panas ya adik-adik. Bisa dibayangkan dong ya, sedangkan tangan kita aja kalau terkena api itu bakalan luka. Kesakitan banget padahal cuma sedikit. Nah, gimana kalau kita dibuang ke dalam sebuah perapian atau pembakaran yang tentunya akan menghanguskan tubuh kita ini? Tapi bagi orang percaya seperti Sadak, Meshak, dan Abednego, ia tidak takut akan segala mara bahaya karena ia tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan menyelamatkannya. Kita melihat kilas balik dulu. Tentunya kita sebagai umat beriman, kita juga harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita hidup di dunia ini akan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah itu, semua yang masih ada pada diri si Sadak, Meshak, dan Abednego
Mereka masih memakai jubah, topi, tali pinggang masih ada di tubuhnya. Mereka diikat bersama-sama dan mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Bahkan perapian itu bisa membakar orang yang menyampakkan mereka dari atas. Melihat hal itu, kemudian Raja Nebukadnezar ini berkata kepada menterinya, "Bukankah mereka tadi yang kita masukkan ke dalam perapian menyala-nyala?" Kemudian sang menteri menjawab, "Ya, tuanku." Kemudian si Raja Nebukadnezar kembali berkata, "Saya melihat ada 4 orang yang berjalan di tengah-tengah api itu. Saya melihat mereka tidak kenapa-napa." Kenapa bisa seperti itu? Saya melihat 1 orang seperti malaikat bersama mereka. Pada saat itu, di dalam perapian menyala-nyala, tidak terjadi apa-apa pada mereka. Bahkan, pakaian mereka saja sedikit pun tidak terbakar. Tidak ada bau asap dari mereka. Mereka baik-baik saja, sehat, seperti sebelum dilemparkan kepada perapian. Ada yang tahu kenapa adik-adik bisa seperti itu? Ya, betul sekali. Itu karena mereka menjadi orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak menduakan Tuhan Yesus Kristus. Sang raja juga berkata kepada 3 orang Yahudi tersebut, "Hai Sadak, Meshak, dan Abednego, kemarilah engkau." Datanglah si Sadak, Meshak, dan Abednego ke hadapan sang raja Nebukadnezar. Kemudian sang raja melihat ketiga orang Yahudi ini dengan sangat terkejut. Semua disaksikan oleh rakyat provinsi Babel, para petinggi dan pejabat-pejabat lainnya, beserta orang-orang Kasdim yang mengadukan ketiga orang Yahudi ini kepada raja. Di hadapan mereka semua dan di hadapan raja, 3 orang Yahudi ini, yaitu Sadak, Meshak, dan Abednego, kelihatan sehat dan baik-baik saja setelah keluar dari perapian menyala-nyala. Kemudian raja berkata, "Terpujilah Allah dari Sadak, Meshak, dan Abednego, Allah yang mengutus malaikatnya dan menyelamatkan mereka. Tidak ada satupun dari bangsa dan bahasa mana yang boleh menghina Allah mereka, sebab tidak ada Allah lain yang akan menyelamatkan mereka seperti Allah mereka." Setelah Raja Nebukadnezar berkata seperti itu, si Sadak, Meshak, dan Abednego diberikan kedudukan tertinggi di provinsi Babel pada masa itu. Baiklah saudara-saudariku terkasih, teman-teman dan adik-adik semua, telah sampailah kita di akhir dari video ceritanya. Berdasarkan kisah yang kita dengar tadi, kita sebagai umat beriman harus selalu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan selalu taat terhadap perintah-perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai umat beriman dan percaya, perintah-perintah Allah itu menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di dunia ini. Dan untuk adik-adik semua, ingat ya, tidak ada Allah lain selain Tuhan kita Yesus Kristus, dan jangan menyembah Allah lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala, jangan menyembah apapun itu jika itu kelihatan mewah. Dan ingat adik-adik semua, hanya Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita di dunia ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudariku terkasih, teman-teman dan adik-adik semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton cerita dari perapian-perapian yang menyala. Saya juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada penyampaian kata-kata yang tidak tepat atau yang kurang tepat. Saya memohon masukan dan saran dari saudara-saudara semua agar saya dapat kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam menyampaikan sebuah cerita. Terima kasih dan shalom, bye-bye.